publik tersedot gitu loh dengan apa yang dilakukan strategi oleh Erick Thohir. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Penegakan hukum juga ada di sana. Tentu sudah pasti hukuman kepada match fixing kita akan keras. Ya, kemarin saya sudah menerima tim daripada Polri untuk memastikan penegakan kepada isu match fixing ini di Liga 1, 2 harus kita berantas habis. Tetapi yang terjadi ketika kita mengkritisi, maka yang muncul adalah serangan-serangan yang membabi buta. Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Tapi kebetulan kemarin pun yang sidang pengadilan tentang mafia bola, yang pertandingan 2018 PSS Sleman dan Madura FC di Sleman, saya jadi saksinya Pak di situ. Jadi saya terlibat lah. Saya nggak mau sekedar ngomong ingin sepak bola kita sehat, bersih, anti match fixing, pengaturan skor. Tapi saya terlibat sebagai insan bola waktu dipanggil sebagai saksi, ya saya hadir di Sleman, pengadilan Sleman beberapa kali ke sana. Agent yang main-main match fixing penjara. Untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent-agent ini jadi mafia baru jual beli skor. Ya, pemain ini nggak usah main, pemain ini cedera diatur-atur oleh dia. Enggak. Agent yang main-main match fixing penjara. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Sekarang dari sudut pandang ketua umum lah. Saya sih bisa memahami kenapa seorang ketua umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja. Karena sebagai ketua umum mungkin dia punya strategi, punya prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan yang dilakukannya adalah menggunakan timnas sebagai lokomotif untuk menarik sepak bola kita supaya hype-nya dapat, supaya value-nya naik, supaya passion-nya naik. Dan menurut saya sih berhasil kalau sampai hari ini berhasil. Sepak bola menjadi trending topik lagi, menjadi isu yang hangat dibicarakan. Mendatangkan Argentina, lalu apa? Tim nasional, naturalisasi. Menurut saya sih berhasil. Publik tersedot gitu dengan apa yang dilakukan strategi oleh Erick Thohir. Dalam membangun sepak bola Indonesia tidak mungkin hanya timnas, klub, tanpa memikirkan grassroots, sistem pelatih, sistem perwasitan, tidak mungkin. Tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama. Ya, di mana manajerial harus diperbaikin, manajemen keuangan harus diperbaikin, sistem daripada agenda, daripada tentu kepelatihan, perwasitan, sistem kompetisi, kalender harus diperbaikin. Karena itu, dengan keterbatasan saya sejak awal, saya bilang sebagai ketua PSSI, saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun. Makanya sejak awal saya bilang saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini. Itu dari awal saya bilang. Kenapa? Ya kembali, kalau dilihat di seluruh dunia, yang namanya asosiasi ya sepak bola Inggris ya fokusnya tim nasional. Dia nggak fokus English Premier League, ya kan? Di Italia, ya kan? Dia fokus tim nasional Italia. Dia tidak bicara Serie A. Tapi dia punya power nggak kepada Serie A? Punya. Nah itu yang saya bilang sejak awal, saya ingin memperbaiki tim nasional dulu. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itulah sebetulnya yang ingin saya sampaikan sebagai pengamat bola, sebagai concern saya gitu loh. Jadi gini, jangan begini. Yang dalam ilustrasi benak saya adalah, ini seperti film Gladiator gitu. Hype-nya, passion-nya, riuh rendahnya memang dapat. Kita seperti ada di Kolosium, yang rame hingar-bingar, hiruk pikuk, dan berteriak, gemerlap, sukacita segala macam. Cuma waktu itu mereka kan menggunakan gladiator, atraksi gladiator untuk menutupi kebobrokan Roma waktu itu. Kita nggak ingin gitu loh. Hype tim nasional rame-rame, begitu gemuruhnya di stadion dimanapun, entah itu di GPK dan seterusnya. Lalu kita melupakan aspek-aspek yang harus dibangun dari sepak bola. Karena naturalisasi adalah shortcut insan. Hakikat membangun pasti harus dari bawah, karena yang dari bawah akan sustain,
akan punya continuity, akan berkesinambungan. Karena teorinya begitu dimanapun, teori sepak bolanya. Jika bawahnya kuat, jika fundamentalnya kuat, grassroots-nya, youth-nya, maka ke atasnya akan blossom, akan menjadi elit yang kuat. Saya hari ini membangun fondasi. Ya, tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Ya, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakatan itu? Nah, itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027 ya silakan pakai, ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA, pemerintah mau, kita di PSSI Asprof semua mendukung gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita ganti terus, udahlah. Ya, kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar nggak perlu uang? Kan perlu dana. Ya, orang akan sponsor ke PSSI, orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil, ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang. Ini komplikasi. Kalau saya mau, legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Dan ini agenda semua stakeholder sepak bola, bukan agenda Erick Thohir. Nah, selama saya mimpin, saya akan mengasih lihat seperti apa prosesnya. Jadi kompleks gitu. Jadi saya legasinya simple. Saya ingin membuat sistem dan fondasi sehingga leadership yang akan datang dia tinggal compliance dengan sistem yang transparan. Dengan KPI, tolak ukur yang transparan. Itu. Nanti siapapun leadershipnya ya silakan. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Kembali kita saksikan sebuah video yang sangat menarik ya, antara Bung Toel dengan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Di sini kembali Pak Erick Thohir memberi masukan atau menjawab semua kritikan-kritikan dari Bung Toel tentunya. Dan yang seperti kita tahu ya, Bung Toel kan selama ini selalu mengkritik Sintayong, Timnas, Pak Erick Thohir, dan semuanya lah, semua dikritisi. Seolah-olah Bung Toel ini manusia paling tahu atau manusia segala tahu. Dan di situ Pak Erick Thohir menjelaskan dengan panjang lebar soal agenda Timnas ke depan hingga 2045. Bahkan roadmap-nya itu sudah 2045, blueprint-nya itu sudah ada. Dan itu sudah diserahkan ke FIFA, kata Pak Erick Thohir. Bahwa Pak Erick Thohir di situ menjelaskan beliau ini sekarang ini ingin membangun fondasi. Fondasi cara membangun tim nasional, fondasi persepak bolaan nasional. Dan itu beliau dimulai dari Timnas dulu. Beliau memang beberapa waktu lalu selalu menjelaskan bahwa beliau ingin membangun Timnas dulu. Setelah Timnasnya terbangun, ya salah satunya dengan naturalisasi ya, itu merupakan suatu akselerasi dari Pak Erick Thohir dalam meningkatkan kualitas Timnas. Setelah Timnas nanti berprestasi dan atau masuk ke Piala Dunia, tentu sponsor segala macam akan masuk dengan sendirinya. Orang akan percaya bahwa PSSI sekarang bersih dan tidak ada match fixing atau mafia bola. Karena Pak Erick Thohir sendiri di situ menjelaskan bahwa beliau memang punya tujuan untuk bersih-bersih di PSSI. Ya, adanya pengaturan skor, keperpihakan wasit, dan ya mafia bola tentunya. Semua akan dibersihkan oleh Pak Erick Thohir dengan timnya tentunya. Dan di situ Pak Erick Thohir menjelaskan udah mulai bersih-bersih di PSSI dan siapapun yang nyata-nyata melanggar atau melakukan pengaturan skor yang
mencoreng muka PSSI tentu akan dipenjarakan, kata Pak Erick Thohir. Dan di situ Pak Erick Thohir membeberkan bahwa semua ini berjalan bukan semata-mata Pak Erick Thohir sendiri. Ini atas kerjasama tim, tentu kerjasama PSSI, ESCO, dan semua lapisan masyarakat tentunya sebagai pendukung timnas, sebagai supporter timnas. Nah, dan di sini Pak Erick Thohir setelah timnas ini nanti berprestasi, ini tahun kedua Pak Erick Thohir akan membenahi liganya. Di situ Pak Erick menjelaskan bahwa liganya ini Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan sampai Liga 4 nanti akan dikasih VAR dari sistem wasit. Nah, di situ Pak Erick Thohir menjelaskan ya sementara ini Liga 1 dulu. Nah, ini kompetisi yang akan datang kita sudah akan memakai teknologi VAR ya untuk membantu wasit. Dan untuk Liga 2, Liga 3, Liga 4 ya mungkin tahun depannya lagi, kata Pak Erick. Di sini memang terlihat keseriusan dari Pak Erick Thohir sendiri ya. Dan seperti kita tahu Pak Erick Thohir tidak perlu diragukan lagi bagaimana beliau mengelola manajemen, karena bidang beliau adalah manajemen ya. Kalau misalnya soal pemain segala macam itu urusan pelatih. Dan Pak Erick tentunya beliau memang pecinta sepak bola sejati. Terbukti beliau pernah membeli saham di Inter Milan selama beberapa tahun. Tentunya relasi beliau sangat luas di Eropa. Bahkan di FIFA pun beliau masih punya relasi-relasi yang banyak. Hingga beliau tahu cara membangun timnas itu seperti apa. Tetapi kita tahulah Bung Toel itu selalu mengajari cara membangun timnas dan tetek bengeknya lah. Padahal prakteknya nol. Saya yakin prakteknya nol. Sebab Pak Erick Thohir sendiri sudah terjun langsung. Bagaimana dia membenahi manajemen Inter Milan. Hingga Inter Milan naik. Dan bahkan berhasil meraih juara Liga Champions kala itu. Dan itu suatu bukti yang nyata. Jadi nggak perlu diragukan lagi kepemimpinan Pak Erick Thohir. Dan saya juga berharap Pak Erick Thohir bisa memimpin PSSI untuk 3 periode ke depan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Tentu setelah 5, 6, sampai 10 tahun ke depan, apabila PSSI dipegang oleh seorang yang berintegritas, yang bersih, pasti prestasi demi prestasi akan cepat diraih oleh PSSI kita, oleh timnas kita, timnas kebanggaan rakyat Indonesia tentunya. Dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir, saya yakin PSSI, timnas tentu akan meraih banyak prestasi. Dan di situ jangan lupa Pak Erick adalah orang yang sangat disiplin dan bersih dari segala macam bentuk praktek korupsi, praktek sogok menyogok. Pak Erick berkomitmen untuk memberantas itu di PSSI. Dan itu salah satu kunci suksesnya PSSI ke depan. Fondasinya adalah itu. Apabila orangnya bersih, manajemennya bersih, saya yakin PSSI akan mengalami kemajuan yang pesat. Dan di tangan Pak Erick Thohir, saya percaya beliau selalu konsisten dan selalu mewujudkan apa yang beliau nyatakan dan beliau rencanakan. Dan tentulah setahun megang PSSI aja sudah kelihatan bukti nyatanya. Bagaimana gemuruhnya atau riuh rendahnya para supporter menggelorakan dukungannya untuk timnas kita. Dan seolah-olah sepak bola Indonesia terlahir kembali setelah eranya Pak Erick Thohir. Dan tidak bisa diragukan lagi, memang itu kenyataannya. Bagaimana kemarin Indonesia lawan Irak, Indonesia lawan Filipina, penonton begitu antusias. Dengan penonton yang tidak semuanya anak muda atau orang tua, bahkan ibu-ibu, anak-anak pun ikut menonton. Sebab semuanya aman terkendali. Itu kalau di eranya Pak Erick Thohir. Orang tidak takut lagi nonton sepak bola, nanti takut rusuh, takut ini. Itu yang dimaui Pak Erick Thohir.
sepak bola adalah pemersatu bangsa, sebuah hiburan yang bisa dinikmati semua kalangan, tidak hanya orang tua, tapi kaum ibu-ibu dan kaum anak-anak kecil, semua bisa ikut menikmati tontonan sepak bola. Dan itu salah satu ajang pemersatu bangsa tentunya. Dan itu cita-cita Pak Erik ya. Tentu kita sebagai supporter, sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk mendukungnya. Karena memang suatu cita-cita yang mulia, memajukan bangsanya, mensejahterakan masyarakatnya, itu kan suatu yang mulia dan patut kita dukung. Dan saran saya untuk Pak Erick Thohir, suara-suara seperti Bung Toel dan konco-konconya, lebih baik ya diabaikan aja. Anggap saja anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Oke, sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentar yang bagus, like, dan subscribe. Karena apabila Anda mensubscribe channel ini, Anda akan selalu mendapatkan bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.